Waalaikumsalam Suaranya digedein, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya agak kurang jelas, Pak. Maaf, Pak. Oh ya, sudah jelas Pak. Ya, ya alhamdulillah sudah bisa kita panjatkan rasa syukur kita Bapak Ibu kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita semua bisa berjumpa ya, walaupun dengan secara tidak langsung mungkin ya, tapi insya Allah dengan pertemuan kita melalui Google Meet ini selain meningkatkan ya pengetahuan kita bersama, sekaligus mengupgrade ya kemampuan kita dalam memanfaatkan teknologi ya Bapak Ibu semua. Salawat ring salam semoga senantiasa tercurahkan pada usaha terlaksana kita bagi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Apmina, KS ya, SMK. Tolong yang itu dimatiin mic-nya dong, udah kedengeran. Ya sebentar Pak. Ya. Kemudian selamat datang buat Bu Trinurul. Ini Google Certified kita, Google Master Training kita. Kemudian Bapak Ibu semua peserta pelatihan yang sudah hadir ya di tengah-tengah kita semua. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja buka acara kita pada kesempatan kali ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohonkan kepada Ibu Armina untuk memberikan pengarahan kepada kita semua terkait acara kita pada pagi hari ini ya Bapak Ibu semua. Kepada Ibu Armina saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis pun. Ya pun. Iya pun. Jadi, yang saya hormati Ibu Tri Nurul Fajarotun. Di sini beliau sebagai Google Master Trainer. Kemudian yang saya hormati Pak Fajar Kasiri dan Pak Heru Prasetyo yang akan menjadi trainer kita pada pagi hari ini. Dan tentu saja yang saya banggakan, cintai, hormati Bapak Ibu semua peserta pelatihan ini dimanapun berada, sesuai dengan judul pelatihannya ya, pelatihan belajar di mana saja. Jadi dimanapun Bapak Ibu berada, semoga kita selalu diberikan kesehatan. Puji dan syukur Bapak Ibu tidak henti-hentinya selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada pagi hari ini dapat melaksanakan kegiatan yaitu pelatihan belajar di mana saja dengan Google Workspace for Education. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga di yaumil akhir. Amin. Bapak Ibu semua yang saya hormati, bahwa pengimbasan pelatihan Google Workspace for Education ini diberikan kepada Bapak Ibu guru, tenaga pendidikan di sekolah-sekolah yang tentunya telah ditentukan atau direkomendasikan sesuai kebutuhan. Kegiatan ini Bapak Ibu juga dilaksanakan sebagai bentuk optimalisasi penggunaan akun pembelajaran yang sudah didistribusikan oleh Kementerian Pendidikan kepada peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan. Akun pembelajaran ini Bapak Ibu merupakan akun resmi dari Kemdikbudristek dengan domain belajar.id untuk memudahkan
pelaksanaan manajemen pembelajaran daring dari sekolah-sekolah pada semua jenjang pendidikan. Akun pembelajaran ini merupakan akun dari Google Workspace for Education yang memiliki berbagai kelebihan dibandingkan dengan akun pribadi yang biasa kita gunakan. Akun ini Bapak Ibu merupakan akun berbayar, dan kalau sekolah ingin mendapatkan layanan minimal tentu saja harus memiliki website dengan domain sch.id. Akun ini juga akan dijadikan sebagai jalur resmi komunikasi Kemdikbud dengan peserta didik, tenaga pendidikan dan kependidikan, serta dapat digunakan juga untuk login ke dalam beberapa portal layanan pendidikan dari Kemdikbud. Seperti mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing, Rumah Belajar, dan tentu ada portal-portal lainnya. Bapak Ibu yang saya banggakan, tujuan dari pelatihan belajar dari mana saja dengan Google Workspace for Education ini, yang pertama tentu saja memperkenalkan akun pembelajaran, yaitu belajar.id, beserta fitur-fiturnya kepada Bapak Ibu sebagai tenaga pendidik. Kemudian tujuan yang kedua yaitu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga pendidik mengenai bagaimana pemanfaatan dari Google Workspace for Education dalam pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, selamat mengikuti kegiatan pelatihan ini, dan kami berharap tentu saja output dari kegiatan ini adalah bagaimana Bapak Ibu semua tenaga pendidik mampu mengimplementasikan hasil dari pelatihan ini di sekolahnya masing-masing. Karena kalau mengutip seperti kata Imam Ghazali, ya, Imam Ghazali mengatakan bahwa ilmu tanpa amal itu adalah kegilaan, dan amal tanpa ilmu itu adalah kesia-siaan. Jadi kalau kita melihat apa kata Imam Ghazali ini, saya berpikir, berarti kalau kita punya ilmu, kita tidak mampu mengamalkan, berarti disebut dengan kegilaan. Meskipun yang juga itu kata Imam Ghazali. Jadi Bapak Ibu tentu saja kami mengharapkan Bapak Ibu nanti selesai dari ini bisa mengimplementasikan di sekolahnya masing-masing. Demikian Bapak Ibu sedikit pengarahan dari saya, Ketua MKKS SMK Kota Metro. Nanti secara detail terkait dengan pelatihan ini nanti akan ditegaskan oleh Ibu Tri Nurul Fajaratun, Sarjana Komputer dan Magister Teknologi Informasi yang sudah memang ahli di bidang ini ya. Kemudian nanti secara teknis itu akan ada trainernya 2 orang, yaitu Pak Fazar Rakasiwi, Sarjana Pendidikan, dan Pak Heru Prasetyo. Demikianlah pengarahan dari saya, dan mohon maaf jika saya tidak bisa mengikuti sampai akhir ya Bu Tri Nurul ya. Karena kebetulan pada jam yang sama ini SMK ini sekarang sedang Zoom meeting terkait dengan implementasi roadmap SMK Provinsi Lampung. Jadi saya buka 2, ini 1 HP, 1 laptop. Jadi mohon maaf jika setelah ini saya tidak bisa mengikuti sampai akhir. Terima kasih semuanya, dan percayalah tidak ada ilmu yang sia-sia. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Armina. Sama Bu Nurul. Sebentar Bu, kita ambil foto shoot dulu ya. Bapak Ibu yang belum mengaktifkan videonya, ya kita akan foto. Sebentar Bapak Ibu. Sebentar ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3 ya. Ya, sekali lagi. Tiga ya. Kemudian di halaman Makanya masker kita buka deh dah. Kan foto sudah.
Iya, nggak apa-apa, maskernya bukan sendiri-sendiri Bu di rumah masing-masing. Silakan di halaman berikutnya Mas Heru, tolong. Sudah difoto semua belum? Fotonya pakai screenshot ya Bapak Ibu. Woi, Pak Sugeng Ari semangat banget itu. Wah, Kak Sugeng. Udah. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih sekali lagi buat Bu Amina atas sambutannya. Iya. Terima kasih sekali lagi buat Bu Armina atas sambutannya. Mudah-mudahan memberikan kita semangat juga dalam mengikuti pelatihan ini ya, Bapak Ibu semua. Ya, untuk peserta yang mendaftar di panitia sudah hampir 200 ya, hampir 200. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua bisa belajar bersama ya Bapak Ibu semua. Nah, ini Bapak Ibu, mohon maaf mungkin kita penggunaan Google Meet kan dibatasi ya, status peserta kita buat dua room Bapak Ibu, buat dua room Meet-nya, sehingga mungkin sebagian ada di sebelah ya, ruang sebelah. Baik Bapak Ibu semua, selanjutnya kami mohonkan untuk Ibu Tri Nurul sebagai Google Master Trainer untuk memberikan wawasan baru ya buat kita semua terkait penggunaan ini yang sebagai pengetahuan buat kita semua, apa sih yang bisa kita manfaatkan ya. Kemudian kelebihannya apa sih pada pakai akun-akun yang baru segala nih Bu Nurul. Kenapa nggak pakai akun yang ada, kan repot Bu. Nah, mungkin Bu Tri Nurul bisa memberikan pencerahan buat kita semua tentang bagaimana penggunaan akun pembelajaran ini. Bapak Ibu semua, mari kita perhatikan ya, kita dengarkan pemaparan dari Bu Tri Nurul Fajaratun sebagai Google Master Trainer kita pada kesempatan kali ini. Pada Bu Tri Nurul saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Heru, Pak Fajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu. Yang saya hormati Ibu Dr. Armina, Ketua MKKS SMK Kota Metro. Yang saya hormati para trainer, Bapak Fajar dan Bapak Heru. Dan yang saya hormati juga Bapak Ibu guru pembelajar yang hebat, yang sangat saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur ya Bu, kita Bapak Ibu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama-sama dalam keadaan sehat, diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa mengikuti kegiatan pelatihan belajar dari mana saja dengan akun pembelajaran Google Workspace for Education pada hari pertama ini ya Bapak Ibu. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita dipertemukan di dalam room meeting ini dalam kegiatan yang cukup luar biasa Bapak Ibu. Dan luar biasa Pak Fajar, Pak Heru, antusias Bapak Ibu guru yang mendaftar cukup banyak hari ini. Dan kita akan belajar bersama selama 2 hari ke depan ya Bapak Ibu. Nanti akan didampingi oleh Pak Fajar juga Pak Heru pada 2 hari ini ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang saya banggakan, perkenalkan saya Tri Nurul Fajaratun. Bapak Ibu, saya biasa dipanggil dengan Nurul. Kebetulan saya mengajar di SMA Negeri 1 Metro. Nah, baik Bapak Ibu, pada kesempatan pagi hari ini saya akan bersama-sama belajar dengan Bapak Ibu, dan mungkin Bapak Ibu yang ada di sini ada yang belum paham
dengan apa sih akun pembelajaran gitu ya. Kemudian kenapa sih kok kita ini domain belajar ID, Ibu? Kenapa harus menggunakan domain belajar ID? Sementara kan saya sudah punya akun pribadi, itu kan sama aja, sama-sama pembelajaran juga bisa dipakai. Mungkin di mute terlebih dahulu, Pak Fajar yang Gedein ke mana, Ren? Pak Fajar bisa peserta di mute hostnya, boleh bisa Pak? Baik, Bapak Ibu yang saya banggakan, jadi banyak perbedaan antara akun pribadi, Bapak Ibu. Jadi di akun belajar ID ini, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu setelah praktek ya, nanti akan dipandu. Bu Trinurulnya nggak ada suara, Pak. Halo, baik, sudah bisa didengarkan Bapak Ibu ya? Baik. Nah, baik Bapak Ibu, jadi kaitannya dengan akun mic saya, Pak. Ya. Ya, maaf Pak, jangan dibisukan mic-nya. Baik, baik Bapak Ibu, jadi pada kesempatan ini Bapak Ibu itu nanti akan tahu apa itu bedanya akun belajar ID dengan akun yang Bapak Ibu biasa pakai gitu, akun pribadi gitu. Nah, oke, baik, langsung saya share screen ya Bapak Ibu sambil nanti kita buka wacananya bahwa oh ternyata begini, kenapa kok Kementerian Pendidikan itu meluncurkan, merilis domain belajar ID untuk Bapak Ibu guru, untuk siswa, untuk tenaga pendidikan, itu karena apa gitu ya. Baik, saya akan share screen Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, bisa dilihat dengan jelas. Bisa dilihat dengan jelas ya Bapak Ibu semuanya ya. Iya, bisa Bu. Nah, baik Bapak Ibu, jadi selama 2 hari ke depan kita akan pelatihan terkait dengan belajar dari mana saja dengan akun pembelajaran. Nah, ini akun pembelajaran gitu ya Bapak Ibu. Jadi apa sih sebenarnya gitu? Kenapa kok harus ada akun pembelajaran? Baik Bapak Ibu, jadi ini nanti kita akan kupas bedanya antara akun belajar ID dengan akun Google pribadi. Nah, baik Bapak Ibu. Jadi akun pembelajaran ini merupakan akun elektronik yang memuat nama akun, kemudian akses masuk akunnya menggunakan password yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan dapat digunakan oleh peserta didik kita, pendidik, ataupun tenaga kependidikan. Sehingga semua bisa mengakses layanan pembelajaran berbasis elektronik ini Bapak Ibu. Nah, kemudian cara mendapatkannya seperti apa? Nah, Bapak Ibu yang ada di sini, pendaftar itu kemungkinan ada beberapa yang belum aktivasi akun pembelajaran atau belum memiliki akun pembelajaran. Nah, ketika belum memiliki, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Jadi, untuk mendapatkannya Bapak Ibu, untuk siswa, guru, tenaga kependidikan ini mendapatkan akun dari kementerian, itu Bapak Ibu tinggal nanti akan didistribusikan oleh operator sekolah Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum memiliki atau akun pembelajaran, itu sebenarnya sudah memiliki Bapak Ibu, hanya mungkin distribusinya saja yang belum. Jadi silakan bagi Bapak Ibu yang belum aktivasi akun pembelajaran bisa menghubungi operator yang ada di sekolah masing-masing gitu. Nah, kemudian nanti setelah Bapak Ibu itu mendapatkan akun pembelajaran ini atau dengan domain belajar ID, jadi domainnya misalnya @guru.smk.belajar.id.
atau guru.sma.belajar.id, atau jika kepala sekolah, kemudian operator sekolah, kemudian staf TU, itu domainnya admin ya Bapak Ibu. Jadi @admin.sma.belajar.id misalnya seperti itu. Nah, nanti itu kita dapatkan dari operator sekolah kita masing-masing Bapak Ibu. Nah, kemudian kita akan mendapatkan alamat emailnya, kemudian kita akan mendapatkan passwordnya Bapak Ibu. Nah, di situ nanti Bapak Ibu langsung aktivasinya dengan login saja di Google seperti kita memasukkan email pribadi. Nanti tinggal di situ ada instruksinya, kemudian Bapak Ibu mengganti passwordnya, sudah aktif Bapak Ibu. Simple kalau untuk aktivasinya. Nah, kemudian untuk operator satuan pendidikan Bapak Ibu, ini yang operator satuan pendidikan ini ada laman resminya ya, pd.data.kemdikbud.go.id. Nah, nanti ketika operator sekolah itu ada kendala terkait dengan aktivasi akun Belajar ID ini, operator sekolah bisa langsung menghubungi call center Belajar ID Bapak Ibu, gitu. Jadi perbedaannya itu kaitannya dengan domain Belajar ID ini untuk dari segi aksesnya. Ketika Bapak Ibu mempunyai akun pribadi, kemudian Bapak Ibu lupa password gitu ya, itu kan biasanya kita ngikutin prosedur ya Bapak Ibu, prosedur dari email tersebut, lupa password, kemudian memasukkan ini, verifikasi ini dan sebagainya, melalui proses yang cukup panjang dan belum tentu langsung saat itu juga password kita kembali lagi gitu. Kita tidak tahu sesuai dengan prosedur yang ada. Tetapi Bapak Ibu, dengan akun domain Belajar ID ini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu itu lupa password, kemudian ada trouble, nggak usah verifikasi dengan prosedur yang panjang itu Bapak Ibu. Cukup Bapak Ibu bisa langsung menghubungi operator di sekolah Bapak Ibu. Karena operator sekolah atau admin tersebut bisa mereset akun Belajar ID Bapak Ibu gitu. Jadi mudah ya Bapak Ibu kalau terkait dengan aktivasinya. Nah, kemudian Bapak Ibu, cara mengaksesnya tadi seperti yang saya jelaskan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ketika mendapatkan akun, emailnya dapat, passwordnya dapat gitu ya, langsung saja Bapak Ibu langsung sign in di Google seperti halnya kita mau masuk ke email pribadi kita gitu ya. Kemudian di situ Bapak Ibu login, masukkan email Belajar ID-nya, masukkan sandinya, dan aplikasi pembelajaran sudah siap digunakan. Nah, Bapak Ibu tinggal mengganti saja passwordnya yang kira-kira mudah diingat. Jadi walaupun tadi saya jelaskan kalau nanti lupa password bisa langsung menghubungi operator sekolah, tetapi ya tidak juga kita terus, aduh nanti nggak usah saya ingat lah sandinya gitu ya. Karena apa? Karena nanti kalau saya lupa sandi kan tinggal lapor operator, nggak gitu juga ya Bapak Ibu. Jadi tetap kita mengamankan sandi kita gitu. Jadi ketika kita mau masuk dalam proses di aplikasi pembelajaran ini, untuk proses pembelajaran kita nggak kesulitan lagi kalau memang password itu sudah kita pegang gitu ya. Kalau lupa kan ya harus menghubungi operator. Jadi seperti itu Bapak Ibu kalau yang kaitannya dengan akses atau aktivasi akun Belajar ID. Nah, kemudian Bapak Ibu, kenapa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan ini? Karena agar pembelajaran kita lebih efektif Bapak Ibu, lebih efisien, dan kita lebih bisa interaktif Bapak Ibu. Nah, kendalanya yang muncul saat ini apalagi terkait dengan pembelajaran jarak jauh ya Bapak Ibu, yang harus mau nggak mau kita lakukan gitu ya karena pandemi ini. Jadi ada beberapa hal yang memang menjadi masalah atau problem kita gitu ya. Jadi yang pertama nih contohnya, memori laptop kita penuh gitu. Jadi semua data, semua file yang cukup banyak gitu ya, atau video tutorial pembelajaran untuk peserta didik kita semua disimpan di memori kita, di laptop kita gitu ya. Jadi penuh laptop kita, kemudian ada trouble
hang gitu ya dan lain sebagainya. Nah, ini juga menjadi salah satu kendalanya. Kemudian yang kedua nih, ada permasalahan juga yang muncul Bapak Ibu ketika data rusak atau hilang karena virus, kita colok flash disk, kita mindahin data dan lain sebagainya. Ini juga menjadi masalah di pembelajaran jarak jauh saat ini gitu. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, data hanya bisa diakses di perangkat tertentu. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ketika kita menggunakan Google Workspace for Education, banyak aplikasi-aplikasi yang terintegrasi di sini Bapak Ibu. Bahkan kita bisa berkolaborasi di sini dan bisa diakses di handphone, di laptop gitu ya, atau di personal komputer, di PC gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian nih, kenapa kok kita beralih ke belajar ID Bapak Ibu? Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat sekilas ya, yang kaitannya dengan drive-nya nanti berbeda gitu ya. Kemudian di Google Meet-nya juga lain gitu ya. Di Classroom-nya juga fiturnya di akun belajar ID lebih dari fitur Classroom yang pribadi gitu ya. Kemudian di sini untuk Gmail-nya juga Bapak Ibu. Jadi Gmail-nya juga ada beberapa fitur yang tidak ada di akun pribadi. Nanti akan saya kupas satu persatu ya Bapak Ibu, agar Bapak Ibu itu tahu, setelah tahu, oh iya ya, wah berarti saya harus berpindah ke akun belajar ID. Kemudian mengajak anak-anak saya, peserta didik saya ke akun belajar ID, karena ternyata ada fitur-fitur seperti ini. Nah, baik Bapak Ibu, yang keren-keren akan saya sampaikan ya Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu, jadi perbedaan akun belajar ID dengan akun pribadi. Yang pertama Bapak Ibu, kapasitas memori di Google Drive pada akun pribadi ini 15 GB Bapak Ibu. Sementara pada akun belajar ID ini unlimited Bapak Ibu. Jadi tidak terbatas. Bapak Ibu mau nyimpen di drive itu video-video tutorial yang cukup besar size-nya gitu ya, cukup banyak sekali gitu ya, itu Bapak Ibu nggak usah khawatir untuk drive kita penuh Bapak Ibu, karena Google Drive kita kapasitas memorinya unlimited, tidak terbatas ketika kita menggunakan akun belajar ID gitu. Nah, kemudian yang kedua Bapak Ibu, nah Google Drive akun pribadi ini tidak ada fitur drive bersama, sedangkan di akun belajar ID ini Bapak Ibu ada fitur baru, fitur drive bersama. Untuk apa drive bersama itu? Jadi itu fitur yang bisa diakses secara bersamaan, secara berkolaborasi. Contohnya nih Bapak Ibu, misalnya di sekolah itu ada tim kurikulum gitu ya. Nah, dalam drive bersama kita masukkan drive bersama untuk tim kurikulum. Jadi para tim kurikulum tersebut bisa punya akses yang sama untuk masuk dalam folder misalnya atau data-data yang ada dalam drive bersama, dan bisa mengelola file itu secara bersamaan Bapak Ibu. Jadi misalnya tim kurikulum ada 5 orang gitu ya, satunya berada di metro, satunya sedang di luar kota, satunya sedang tugas dinas di Lampung Barat misalnya, atau terpisah jarak, yang jelas ya, terpisah jarak. Nah, ketika terpisah jarak dan harus bekerja bersama-sama, berkolaborasi untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang sama. Misalnya harus menyelesaikan sebuah dokumen, tetapi di situ harus berembuk itu istilahnya harus ada diskusi untuk menyelesaikan dokumen itu. Nah, ketika kita pakai drive bersama Bapak Ibu, semua diberi akses edit bersama bisa, akses sekedar melihat bersama bisa. Kalau mengedit bersama artinya para tim kurikulum 5 orang yang terpisah jarak itu bisa ngedit bareng Bapak Ibu dalam satu lembar kerja yang sama gitu. Misalnya ada 50 slide gitu ya yang harus diselesaikan. Nah, silahkan Bapak ini nanti Bapak mengerjakan slide 1 sampai 5 ya. Kemudian saya slide
slide 6 sampai 10, kemudian yang satu slide berapa gitu ya. Itu bisa dikerjakan secara bersama-sama Bapak Ibu. Nah, dan untuk akses folder atau filenya itu bisa ditempatkan di drive bersama gitu. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi memudahkan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam tim walaupun tidak ada dalam satu tempat. Itu yang kedua ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, keren lagi nih Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu sudah familiar dengan menggunakan Google Classroom ya. Jadi saya rasa Bapak Ibu yang ada di sini itu sudah menggunakan Google Classroom. Nah, tetapi Bapak Ibu mungkin ada yang menggunakan Google Classroom dengan akun pribadi, ada yang sudah dengan Belajar ID. Nah, kalau yang sudah dengan akun Belajar ID pasti tahu nih Bapak Ibu. Jadi ada fitur Google Meet yang langsung bisa kita akses di dalam Classroom ini Bapak Ibu. Itu yang pertama ya Bapak Ibu. Jadi kita pada saat menggunakan akun Belajar ID yang ada di Classroom gitu ya Bapak Ibu bisa langsung mengeluarkan link Google Meet-nya, kemudian bisa langsung melakukan tatap muka langsung dengan peserta didik kita. Contohnya nih Bapak Ibu, pada jam 9 sampai jam 10 itu jadwal kita pelajaran biologi masuk ke kelas. Nah, kelas kita di Classroom. Di Classroom antara jam 9 sampai jam 10 itu Bapak Ibu memberikan materi, tugas di dalamnya misalnya. Nah, kemudian kita sebagai guru, saya pingin nih anak saya kan sekarang baru mengerjakan tugas nih, jam 9 sampai jam 10 artinya anak-anak di Classroom. Wah, langsunglah saya akan melakukan panggilan Google Meet gitu. Jadi langsung mengajak anak-anak itu di jam tersebut langsung Google Meet seperti ini Bapak Ibu. Jadi virtual meeting seperti ini. Bisa Bapak Ibu. Jadi nanti di Google Meet kita akan tampil Meet-nya. Jadi akan tampil link Meet-nya, kemudian di peserta didik kita yang menggunakan akun Belajar ID pun akan tampil di situ Bapak Ibu. Jadi langsung bisa mengakses. Artinya Bapak Ibu bisa ngecek kan, oh berarti kalau yang nggak ikut berarti di jam ini tidak standby di Classroom gitu. Itu juga akan kelihatan misalnya nih Bapak Ibu akan menjadwalkan. Nah, kemudian yang kedua Bapak Ibu, untuk kapasitas Classroom itu juga berbeda Bapak Ibu. Jadi untuk akun pribadi itu kan hanya 20 orang guru ya kapasitasnya, kemudian 250 orang siswa. Sedangkan di akun Belajar ID, ketika kita menggunakan akun Belajar ID ketika masuk Classroom, daya tampungnya itu 20 guru dan 1000 siswa Bapak Ibu. Berbeda ya, jadi dari 250 siswa ke 1000 siswa Bapak Ibu. Dan satu lagi ada fitur undang wali siswa. Nah, nanti akan dipraktekkan bareng ya dengan Pak Fajar dan Pak Heru. Jadi nanti berbeda. Ketika Bapak Ibu saat ini bergabung ke Classroom menggunakan akun pribadi, di situ fitur undang wali itu nggak ada, gitu. Tapi ketika pakai akun Belajar ID, ada fitur undang wali Bapak Ibu. Jadi guru itu bisa memberikan laporan ke wali murid, ke siswa, ke wali siswa gitu ya. Kaitannya dengan evaluasi misalnya atau ketuntasan pembelajaran atau apa gitu ya yang kira-kira memang dibutuhkan untuk menginformasikan ke wali siswa gitu. Ada Bapak Ibu, nanti akan dipraktekkan. Nah, kemudian Bapak Ibu di penugasan di Classroom untuk akun pribadi kan tidak ada import nilai Bapak Ibu dari Google Form. Tetapi di Classroom Belajar ID ada import nilai. Kemudian yang kedua juga bisa ada mode terkunci Chromebook. Kemudian ada juga bisa untuk mengecek originalitas jawaban Bapak Ibu. Apa nggak keren nih Bapak Ibu? Jadi mengecek originalitas jawaban itu seperti ini. Misalnya Bapak Ibu menugaskan anak untuk membuat makalah. Nah, Bapak Ibu pengen tahu makalah yang dikerjakan anak itu apa sekedar dia kopas dari browsing, hasil browsing, jadi artinya mengcopy dari sumber lain atau memang itu dari hasil karya pikir anak tersebut.
Nah, itu Bapak Ibu bisa mengaktifkan originalitas Bapak Ibu di dalam classroom itu. Ketika cek originalitas itu diaktifkan, Bapak Ibu nanti bisa ngecek hasil, misalnya si A. Si A itu saya cek lah. Oh, ternyata di situ terdeteksi paragraf ketiga dan keempat anak tersebut mengcopy dari sumber lain, misalnya dari Wikipedia atau dari mana gitu ya. Itu akan terdeteksi, terlihat Bapak Ibu warna kuning atau warnanya lain, nanti berbeda dengan apa yang dia kerjakan sendiri. Nah, ya kan Bapak Ibu, jadi kita tahu, oh anak ini nyontek atau tidak, artinya copy paste doang atau tidak, melakukan plagiat atau tidak gitu ya, plagiasi atau tidak. Nah, itu terlihat Bapak Ibu. Ada fiturnya di Classroom dengan domain Belajar ID. Nah, kemudian mode terkunci Chromebook Bapak Ibu, ini di sini mode terkunci Chromebook ini nanti Bapak Ibu ketika Bapak Ibu anak-anak membuka soal gitu ya, anak-anak membuka soal itu nanti dia tidak bisa mencari jawaban Bapak Ibu. Jadi hanya ada di dalam soal Bapak Ibu itu, dia tidak bisa membuka tab lain gitu. Nah, seperti itu nanti akan secara detail kan ada prakteknya ya Bapak Ibu. Kemudian nih Bapak Ibu tadi selain import nilai, kemudian saya lanjut fitur lain gitu. Jadi Google Meet ini di akun pribadi tidak ada fitur angkat tangan Bapak Ibu, tidak ada fitur merekam. Kemudian di akun Belajar ID ini ada fitur merekam, fitur angkat tangan. Jadi Bapak Ibu alangkah baiknya mulai sekarang PD untuk menggunakan virtual meeting dengan Google Meet ini Bapak Ibu. Jadi mungkin kemarin Bapak Ibu belum melakukan itu karena belum PD. Wah, saya masih belum PD nih penggunaan Google Meet gitu ya. Nah, selama ini saya mencoba dengan aplikasi ini, aplikasi itu gitu kan, banyak ya Bapak Ibu, aplikasi virtual meeting banyak, yang berbayar ada, yang gratis ada. Kemudian yang gratis tetapi dibatasin waktunya juga ada. Nah, ketika Bapak Ibu menggunakan Google Meet Bapak Ibu itu tidak terbatas waktunya, jadi unlimited. Bapak Ibu mau 2, 3 jam, 4 jam, 5 jam dan seterusnya bisa Bapak Ibu, dan gratis gitu ya Bapak Ibu. Baik, jadi monggo silahkan untuk Bapak Ibu setelah tahu fitur-fitur yang ada, kira-kira menurut Bapak Ibu, oh ini lebih efektif gitu ya, ini lebih efisien, silakan Bapak Ibu bersama-sama dengan peserta didik untuk melakukan proses pembelajaran jarak jauh dengan lebih interaktif lagi dan anak-anak tidak bosan gitu ya, bersama-sama menggunakan akun Belajar ID. Nah, kelebihannya tadi sudah saya jelaskan ya Bapak Ibu, dan nanti untuk drive bersama tadi sudah saya jelaskan juga. Kemudian ada rekam rapat, angkat tangan dan lain-lain di Google Meet juga sudah ya Bapak Ibu. Nah, sekilas nanti sama Pak Fajar itu kan di sini Bapak Ibu di dalam classroom ini terlihat Bapak Ibu nanti. Nah, terlihat bedanya. Yang Belajar ID ada link meetingnya di sini, ada meetnya langsung, yang pribadi tidak gitu. Kapasitasnya juga wow ya Bapak Ibu, 1000 gitu ya. Nah, baik Bapak Ibu, jadi dengan aplikasi Google Workspace for Education ini Bapak Ibu, kita bisa berkomunikasi langsung, kemudian yang tidak langsung dengan penugasan, dengan classroom yang ada, itu juga bisa dikreasikan Bapak Ibu, dikolaborasikan Bapak Ibu gitu ya. Jadi pemanfaatan aplikasi-aplikasi yang ada di Google Workspace for Education ini banyak hal Bapak Ibu yang cukup membuat pembelajaran kita interaktif. Misalnya nanti melalui Gmail begini, saya harus menyimpannya di Drive biar tadi unlimited tadi. Kemudian saya bisa menampilkan media pembelajaran dalam bentuk slide dan sebagainya. Jadi banyak fasilitas yang ada Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, jadi itu tadi gambaran terkait dengan perbedaannya ya Bapak Ibu. Nah, perbedaannya seperti itu. Nah, sekarang Bapak Ibu yang tadinya belum paham kenapa kok harus gitu ya, kenapa kok harus menggunakan akun Belajar ID, itu fitur-fiturnya tadi itu Bapak Ibu. Nah, jadi silahkan ketika kita sudah difasilitasi
domain belajar ID untuk menggunakannya. Nanti selama 2 hari ke depan Bapak Ibu bisa belajar bareng, nanti akan didampingi oleh Pak Fajar dan Pak Heru yang tentunya dengan semangat ya Bapak Ibu, dengan semangat. Jadi nanti ketika Bapak Ibu habis pelatihan ini, harapannya Bapak Ibu bisa mendiseminasikan ke Bapak Ibu guru yang belum ikut gitu ya, atau Bapak Ibu guru yang ada di sekolahnya, bahkan bisa ke peserta didik kita. Oh, peserta didik kita juga belum tahu kenapa menggunakan akun belajar ID gitu. Nah, nanti silakan. Nah, selama 2 hari ke depan, selamat berkegiatan Bapak dan Ibu semuanya. Semangat. Insya Allah nanti kegiatan ini manfaat ya Bapak Ibu dan bisa diimplementasikan untuk pembelajaran di sekolah. Jadi siswa peserta didik kita itu bosan dengan daring itu dengan banyak faktor Bapak Ibu. Jadi memang dari faktor anak tersebut dan faktor dari kita sebagai guru. Jadi bagaimana caranya kita membuat anak itu tertarik gitu Bapak Ibu. Anak itu ketika kita mau pembelajaran dengan kita, anak itu sudah senang dulu. Wah, saya senang, saya mau ikutin pelajaran ibu ini karena ibu ini tuh interaktif banget gitu ya. Kami sering diajak berkolaborasi, kami sering diajak misalnya mengerjakan sesuatu secara bersama-sama, kolaborasi tadi. Kemudian Bapak Ibu ini menggunakan media pembelajaran yang keren gitu ya, yang setiap mau tidur saya muter aja, wah tertarik ini gitu ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi silahkan untuk Bapak Ibu sekali lagi saya menyampaikan kepada Bapak Ibu untuk selamat berkegiatan selama 2 hari ke depan dengan memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang ada dalam akun pembelajaran ini Bapak Ibu dalam Google Workspace for Education. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait dengan akun pembelajaran dengan domain belajar ID. Terima kasih kepada Pak Fajar dan Pak Heru. Nanti dipersilahkan untuk bagaimana caranya transfer ilmu dan belajar bareng dengan Bapak Ibu yang ada di sini. Kamera on, kita mau foto dulu. Nah, baik. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya Bapak Ibu. Selamat berkegiatan, semangat dan salam sehat Bapak Ibu. Karena prestasi dan kesuksesan saat ini adalah sehat yang utama. Nah, ketika kita sehat, itu kesuksesan yang lain akan mengiringi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Siap semangat Bapak Ibu untuk berkegiatan bersama? Siap, semangat. Siap, semangat. Baik Bapak Ibu, selamat berkegiatan dan itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya Bapak Ibu. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Fajar. Tuh, nanti kalau untuk yang Google Sheet ini bisa saya kolaborasi atau saya sharing dengan Bapak Ibu itu di pertemuan besok. Email aja langsung. Sementara belum Pak. Oh, kopi mereka ya Pak Rudi ya? Boleh. Habis ini Bapak Ibu, saya mempersilakan lagi, monggo kalau ada yang ingin menambahkan atau pengen misalkan menambahkan dari pengalaman yang sudah Bapak Ibu mungkin sudah yang level 1, yang level 2 tidak apa-apa. Itu bisa nggak dalam sekali klik atau banyak email lah ini? Pak Fajar, kalau masalah ini banyak email itu saya belum pernah mencobanya ya Pak Fajar ya. Cuma nanti saya mempelajarinya itu juga email lagi Pak Fajar ya. Karena banyak. Iya, boleh Bapak Ibu.
Ini saya selaku admin ya. Mana saya lupa password untuk adminnya itu kalau Bapak bagian ini lupa passwordnya, Bapak langsung aja hubungi ke admin sistemnya Pak, ke kementerian. Karena itu kan, karena apa? Karena di situ ada call centernya mengenai misalkan apabila adminnya lupa, itu langsung aja menghubungi. Tetapi kalau gurunya lupa password bisa dirasakan oleh admin. Itu nah, mungkin Pak Ahmad ini password awalnya berupa angka atau berupa huruf Pak. Halo Pak Ahmad. Iya Pak. Pak Ahmad itu Ahmad Saifuddin itu password awalnya berupa angka atau huruf Pak. Karena kan di situ kan biasanya admin itu membuat passwordnya itu angka dulu atau huruf dulu. Kalau di beberapa sekolah ada yang banyak mungkin memakai angka dulu Pak ya, karena bisa enak untuk ingat gitu kan. Nah kalau Pak Ahmad ini seperti apa passwordnya Pak? Apa angka dulu atau huruf dulu? Karena mungkin Pak Ahmad ini mungkin lupa karena banyak password yang pakai huruf. Mungkin coba diingat-ingat Pak passwordnya untuk angkanya itu akhirnya berapa atau seperti apa, karena apa? Karena itu karena risiko sekali Pak. Ya. Nah, Pak Ahmad ini langsung aja hubungi call centernya kementerian, karena itu langsung dibutuhkan oleh kementerian Pak ya. Nanti kita share Pak ya. Bisa lewat email atau apa Pak ya? Bisa via email atau bisa hubungi call centernya, bahkan di situ sudah ada call centernya dari Kementerian Pendidikan. Oke Pak, nanti kita share Pak ya untuk apa namanya, untuk cara-cara misalkan ada yang lupa adminnya atau yang seperti apa, baru kita share Pak ya di apa namanya di akhir sesi. Oke siap. Bapak Ibu sekali lagi ada yang mau ditanyakan atau mungkin terlalu cepat saya menjelaskannya atau seperti apa? Bapak Ibu, apa kita langsung menuju ke Google Form atau ke aplikasi lainnya? Bapak Ibu, ada sudah pernah menggunakan Google Form? Ya, jangan langsung ke belajar.id aja Pak. Aduh. Jenuh, waduh. Ya, cuma kita memang jenuh. Karena jenuh seperti ini memang fokus di depan laptop dengan hal-hal itu saja kan Bapak Ibu ya. Jadi harus dimaklumi Ibu, Bapak, karena mungkin lagi kita bisa PTM terbatas ya Bapak Ibu ya. Oh ya Bapak Ibu, di sini ada yang belum pernah menggunakan Google Dokumen atau Google Form? Itu apa? Sudah saya ya. Jadi sudah ada mengenai Google Form ya. Nah, Bapak Ibu, di sini saya akan menuliskan mengenai Google Sites, Bapak Ibu ya. Kalau yang paham, Google Sites itu klik Drive. Oke, Bapak Ibu muncul ya. Nah, ini yang pernah saya buat, dan ini adalah yang saya buat hanya sederhana dulu Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, Google Sites ini kegunanya apa Bapak Ibu? Yang pertama satu, Suaranya kecil, Pak. halo? Halo? Sudah kedengar Bapak Ibu? Ya, Kak Membeng. Ya. Oke. Masih kecil Pak. Putus. Kecil, putus. Oke, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu coba langsung buka Google Sites-nya ya, yang ada di titik 9 kotak kecil ini di bagian bawah Google Sites Bapak Ibu ya. Karena Bapak Ibu mungkin sudah familiar dengan Google Formulir, dengan Google Dokumen segala macam. Nah ya nanti mungkin besok mungkin Pak Fajar yang Google Slide, Google Calendar, dan Spreadsheet-nya atau Google Sheet-nya ya Bapak Ibu ya.
Nah, saya untuk yang pagi ini tadi sudah Gmail dan sekarang kita masuk ke Google Sites. Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu silakan tampilkan Google Sites-nya. Ada Bapak Ibu? Saya begini nih nggak bisa. Nah, kita klik yang kosong di Bapak Ibu ya. Apa gitu. Bapak Ibu kalau misalkan ada yang mau menambahkan tidak apa-apa Bapak Ibu, jangan ragu-ragu. Di sini saya tidak mengajari Bapak Ibu tapi saling berbagi saja Bapak Ibu ya. Bapak saya terbuka untuk saling berbagi Bapak Ibu dalam hal akun belajar ID. Oke Bapak Ibu, Bapak Ibu di sini sudah muncul ya Bapak ya, judul halaman. Nah, nanti ini tampilannya seperti website. Nanti kalau kedepannya Bapak Ibu pengen membuat website seperti ini, bisa menggunakan domain atau hosting juga silakan tidak apa Bapak Ibu. Ini adalah website sederhana dari Google. Oke Bapak Ibu ya, saya ketik mengenai salah dulu Bapak Ibu ya, SMK Negeri 2 Metro Lampung. Bapak Ibu, ini sederhana saja. Mau dikasih tombol hurufnya boleh, apa mau gede kecil hurufnya juga boleh Bapak Ibu ya. Nah, oke Bapak Ibu, sudah tertera ya, SMK Negeri 2 Metro Lampung. Nah, lalu di sini ini ada masukkan nama situs Bapak Ibu ya, tambahkan logo. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu sekolahnya sudah ada logo-logo yang bagus, silakan Bapak Ibu pakai, atau misalkan mau set pribadi mengenai misalkan industri atau mengenai TKR silakan, tidak apa-apa. Ya, sudah saya tambahkan logo Bapak Ibu ya. Upload. Kita pilih Bapak Ibu ya setelannya, upload. Banyak data, kadang saya juga bingung Bapak Ibu. Kabar Bapak Ibu ya. Misalkan contohnya kita boleh aja tulis Bapak Ibu ya. Nah, di situ Bapak Ibu akan kelihatan muncul logonya Bapak Ibu ya. Contoh seksi apa? Misalkan ya, Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Pendidikan kebudayaan ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sabar Bapak Ibu ya, karena ini biasanya sudah langsung muncul, ini tidak muncul. Kalau enggak buat aja SMKN 2 Metro. Kemarin juga sudah muncul, sekarang kok malah tidak muncul. Oke Bapak Ibu, supaya tidak muncul. Nah di sini kita ada ubah gambar Bapak Ibu ya, dari nama sekolah SMK Negeri 2 Metro ini. Bapak Ibu di sini bisa ubah gambar yang ada di pojok kiri bawah. Apa ya Bapak Ibu ya, upload atau pilih gambar. Contoh SMK Negeri 2 Metro. Ini tidak muncul Bapak Ibu ya. Nah, kita langsung masuk galeri saja. Ini mungkin kelebihannya dari Google Sheet Bapak Ibu ya.
Karena apa? Karena di sini ada galeri dengan URL atau album Anda atau Google Drive, bisa Bapak Ibu ya. Ya. Nah, kalau untuk galeri, Bapak Ibu bisa tampilkan di sini nih Bapak Ibu ya. Bisa pilih yang adanya dari Google Site. Tapi kalau pengen menampilkan background sekolah Bapak Ibu, silahkan, tidak apa-apa, nggak masalah ya Bapak Ibu ya. Atau dari Google Drive-nya, atau dari drive bersama, atau dibagikan kepada saya juga bisa nih. Saya masih untuk mengupload dari galeri saja Bapak Ibu ya. Dari dengan URL aja Bapak Ibu. Sebelumnya tidak valid, maaf Bapak Ibu. Saya langsung ke album. Maaf foto saya Bapak Ibu, maaf. Jadi Bapak Ibu sabar. Upload aja Bapak Ibu ya. Pilih upload, bukan pilih gambar Bapak Ibu ya. Ini terserah Bapak Ibu mau pilih yang mana. Nah ini Bapak Ibu ya, di sini sudah ada sekolah. Nah ini background SMK Negeri 2, saya open. Nah masih jadi backgroundnya Bapak Ibu ya, seperti ini. Jadi kalau Bapak Ibu pengen mengubah backgroundnya, silakan ada di buat gambar atau pilih gambar Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, di sini kan saya sudah membuat background belakang dari tugas ini sampai 2 metro. Nah, Bapak Ibu di sini bisa membuat atau letaknya terserah Bapak Ibu. Ya. Di sini kita pilih yang kedua. Kita pilih gambar Bapak Ibu ya. Upload. Contohnya mengenai Pramuka SMK Negeri 2. Nah, Bapak Ibu, di sini saya memberikan atau bisa mengenai Google Sheet ini yang sederhana dulu aja Bapak Ibu ya, karena saya menambahkan mengenai foto-foto yang ada di SMK Negeri 2 Metro. Kalau misalkan mau ditambahkan mengenai halaman judul, nanti ada di atas ini Bapak Ibu ya. Nah, ini di kolom kedua Bapak Ibu ya. Kita tinggal geser mau kanan, mau kiri, mau tengah, silakan Bapak Ibu. Nah ini foto Pramuka SMK Negeri 2 Metro. Kalau kita tambahkan lagi Bapak Ibu, boleh fotonya. Nah, mengenai SMK Negeri 2 Metro lagi. Nah, ini ada dua foto Bapak Ibu ya. Nah, di sini kalau misalkan Bapak Ibu pengen menambahkan halaman atau daftar isi, bisa Bapak Ibu, atau misalkan mau menambahkan yang ada di sisipkan ini, bisa teks yang ada di cuitan, bisa daftar isi, bisa full gambar juga bisa Bapak Ibu ya. Ada mau tambahkan lagi itu juga, silakan Bapak Ibu, atau kalian juga slide, bisa Bapak Ibu. Kita tunjukkan Bapak Ibu ya mengenai slide ya. Nah, ini sudah ada beberapa slide Bapak Ibu ya. Nah, sebentar Bapak Ibu, saya tutup dulu untuk tambahkan slide-nya. Jadi slide yang di sini adalah kita sudah ada, bisa ditambahkan di halaman Google Site. Apa? Saya kasih slide yang sudah ada Bapak Ibu ya. Contoh misalkan akun pembelajaran, cukup sama Bapak Ibu ya. Nah, kita bisa geser ini Bapak Ibu. Nah, kita bisa buat arus lagi. Nah, di sini Bapak Ibu mau menambahkan video dari YouTube atau upload video Bapak Ibu seharian juga boleh. Nah, di sini tinggal menggeser kanan kiri atas bawah Bapak Ibu ya. Yang ini ya. Oke. Di sini ada beberapa fitur halaman dan tema.
Nah, di sini Bapak Ibu silakan membuka atau mengklik halaman muka ya, properti atau tambahkan subhalaman. Misalkan galeri link campus, dan greennya tambah lagi site. Nah, di sini muncul halaman muka. Kita klik nantinya. Coba dulu ya, halaman muka. Tambah lagi judulnya. Jadikan jendela jadikan beranda. Nah, galeri green campus. Ini kita muncul. Bapak Ibu ya. Nah, galeri campus ini kita tambahkan properti. Bapak Ibu, silakan halaman baru, misalkan 10 atau misalkan PKR ya, itu ya. Untuk customnya, silakan Bapak Ibu bisa pilih mau seperti apa. Misalkan otomotif. Nah, nanti kalau misalkan jangkauannya nanti ini Bapak Ibu bisa berubah. Nah, kalau misalnya ada data yang dirubah, kita kembali lagi Bapak Ibu. Nah, yang kita hari ini kita hapus. Nah, balik ke galeri green campus ya, Bapak Ibu ya. Kalau misalkan pengen tambah lagi tadi PKR juga bisa Bapak Ibu, silakan ya. Nah, di sini ini adalah galeri green campus, ini biasanya digunakan untuk tampilan depan atau tampilan awal yang pengen Bapak Ibu tambahkan satu lagi. Nah, yang ini saya coba hapus lagi Bapak Ibu ya. Tidak ada halaman muka. Nah, mukanya SMK Negeri 2 Metro, galerinya Green Campus. Tambahkan lagi Bapak Ibu di sini halaman. Misalkan ini industri selesai. Nah, nanti muncul. Nah, nanti di sini Bapak Ibu bisa menambahkan beberapa subjudul lagi di bawah sini Bapak Ibu ya. Silakan mau tambahkan subjudul, silakan Bapak Ibu. Di sini halaman muka. Mukanya kita tambahkan lagi Bapak Ibu. Tambahkan subjudul. Misalkan mengenai kegiatan eskul. Nah, Ibu di halaman muka SMK Negeri 2 Metro, di bawahnya lagi ada kegiatan eskul ya Bapak Ibu ya, akan muncul sama dengan galeri Green Campus ini ya. Di halaman muka juga mau di kimia industri mau tambah sebut lagi ya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu ada namanya terserah Bapak Ibu. Ada vision, ada rata, ada impresi, ada diplomat, ada setelah terserah Bapak Ibu. Lupa di Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu sudah ada yang mempraktekkan mengenai dulu Bapak Ibu. Halo Ibu. Belum Pak. Bapak Ibu. Baru praktek sedikit tapi masih bingung Pak. Nanti bisa diulang lagi atau gimana Pak? Suaranya agak menunggu Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu. Halo Pak. Halo. Depannya saya masuk ke beberapa foto sama slide ketemu seperti ini. Ketika Bapak Ibu nanti klik halaman dengan eskul, kan ini masuk kosong nih. Silakan Bapak Ibu tambahkan kegiatan eskulnya ya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu tambahkan foto kegiatan Bapak Ibu selama keseharian yang ada di sekolah maupun di rumah juga nggak apa-apa. Itu kalau untuk eskul ya mengenai sekolah, tapi kalau untuk yang di rumah silakan di sini tambahkan lagi mengenai kegiatan keseharian di rumah, silakan. Apa-apa. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada pratinja Bapak Ibu.
Atau jauh ini sama dengan seperti Google Slide atau PowerPoint ya, kalau orang mengatakan PowerPoint. Bisa kita tampilkan selesai di Bapak Ibu. Ya, kalau misalkan kita pengen close dari kerja nggak apa-apa, langsung close kembali. Nah, Bapak Ibu, kalau di sini saya menambahkan mengenai Google Form, itu bisa. Sudah ada formulir juga, diagram juga mengenai misalkan keseharian anak-anak belajar menurun atau naik, bisa. Nah, tapi mungkin di sini tampilkan adalah Bapak Ibu diagram yang sudah jadi. Diagram yang sudah jadi bisa Bapak Ibu sisipkan di Google Sheet-nya. Misalkan Bapak Ibu pengen menginfokan pada anak-anaknya, itu misalkan Pak Fajar Kasibi dari bulan 1 sampai bulan 2 menurun. Daya belajarnya. Kedua, ada 9 titik baru, daya belajarnya naik. Yang ketiga namanya misalkan A, ada belajarnya rendah. Itu kita bisa sharing atau namanya diagramnya bisa di Google Sheet. Tim itu Google Sheet-nya itu bisa di share pada anak. Itu bisa kita tambahkan dengan cara di sini ada tambahkan kolaborasi. Bapak Ibu ya, terus ya naik diagramnya Bapak Ibu ya, yang sudah berbentuk screenshot ini Bapak Ibu ya, contoh disebutkan. Nah, Suaranya nggak ada lagi. Suaranya hilang lagi Pak, nggak terdengar sampai sini Pak. Iya, masih kosong ini Pak, suara. Nggak ada suaranya Pak. Mas Heru, suaranya hilang. Pak Fajar.
Suaranya nggak ada. Mas Heru, Mas Heru. Pak Fajar, Pak Fajar. Break, break. Masuk. Suaramu itu rana loh. Break, break, Roger. Tes tes 1 2 3. Ngopi, ngopi, menoraidan. Silakan kopi. Ini lagi ngopi juga Pak. Lagi ngopi di kebun anggur. Masih belum ada suaranya Pak Heru, Pak Fajar. Padahal sepertinya Pak Heru sama Pak Fajar itu satu ruangan kayaknya loh. Pak Rudi bagi dong anggurnya. Kok jadi ngomong anggur ya Komandan? Siap Dan, sambil menunggu tadi Dan, ini jadi saya di kebun dulu nih. Siap Dan, siap. Tinggal order aja. Ini masih kecil, 1 jengkal Dan, 1 jengkal. Udah buah nih. Palit. Mantap, mantap. Palit ini Dan. Nah, pohonnya cuma segini nih. Batangnya ini nih. Lebih kecil dari korek api nih. Lebih kecil dari rokok. Valid Dan ini. Ini udah buah nih. Dari batangnya segini. Ini rumah 1 naik. Siap, siap, siap. Alamat. Sambil ngopi Bapak Ibu, jadi utamakan bahagia. Teknisi mana teknisi? Biar kedengaran pada para Bapak Ibu peserta seluruhnya.
Bapak Ibu, apa hanya saya yang nggak dengar suaranya Pak Heru ya? Sama Ibu. Sama Bu. Saya juga nggak dengar, Bu. Kita sebelah sama-sama ada dari sebelah juga Pak. Nggak kedengaran ini. Padahal sampai dengan 10 menit Bapak Ibu. 10 menit. Sudah saya informasikan ke Ya di sini nggak ada rekan-rekan yang ada di situ Bu. sini pada protes semua. pakai laptop ya gitu. Coba telepon ini sudah Mas Heru monitor. Pak Fajar monitor. Monitor Pak kedengaran. Baru Dewi rampung urung dandan listriknya kuwi. Kok saya bisa dengar nggak bisa lihat suaranya ya? Kebalik nggak Pak? Kebalik nggak? Kayaknya bapaknya kurang ngopi nih. Ngopinya kurang 1 gelas lagi. Mikrofonnya yang perlu diganti tuh Pak. Iya, makanya tadi saya menyarankan presenternya itu harusnya pakai headset, pakai mic, terus ada monitornya gitu loh. Pak disiapin. Materi jangan terus itu lagi. Rame jadinya. Maaf ya Bapak Ibu, saya udah temuin Pak Herunya, tapi tetap aja jalan terus. Iya, Ibu. Monitor Pak Heru. Japri. Saya juga udah laporan sama Pak Makmun sebagai wakakurnya. Terus saya laporan sama siapa ini? Lapor sama Enggak, ini Satpam. kebetulan lagi ini kita yang ada di SMK 2 ini Pak lagi koordinasi. Siap komandan. Ke Sarpras Pak biar ini Iya, ini kayaknya Pak Sarprasnya nggak ngikut daringnya ini. Padahal Pak Heru ini energik, masih muda. Gimana Pak Rudi? Sehat? Komandan sehat. Iya, saya menyarankan Jadi saya sambil di kebun anggur. iya, itu obat COVID itu, nggak apa-apa, lanjutkan.
Bu Dina nebeng itu ya. Mau ekonomi ini. Lagi makan mie ayam. Bagi Bu mie ayamnya. Laper. Ini belum selesai masak. Sambil dengerin materi Pak, makan mie ayam. sambil sambil nonton materi Bu, bukan dengan materi. Sambil makan mie ayam. Lucu-lucu. Pong. Ah, bagus. Pingpong. Lucu-lucu. Suaranya nggak kedengeran. Kedengaran Bu suara Ibu? Bang Rudi, bagi dulu anggurnya. Ngomong aja terus, Bu. Ibu lucu deh. Bu Agus. Muhammad tunjukkan bajunya yang ganteng. Monitor. Pak Fajar. Pak Fajar. Pak Heru. Monitor Pak. Pak Heru. 3 menit lagi Pak, 3 menit lagi. Yang nggak dengar suaranya pada nongol dong. Videonya minimal ya Bu, kita baca bibir. Pak Rudi, saya juga lagi nanam anggur loh Pak. Oh siap Ibu, jadi ngomongin anggur ini nggak enak saya jadinya. Ya nggak apa-apa lah, soalnya saya nggak dengar juga mereka ngomong apa, padahal di sampingnya. Ruangannya tertutup tuh Bu, Pak Heru sama Pak Fajar. Baik Bapak Ibu semua. Kita alih perhatian hari ini untuk momen libur. Silakan disampaikan oleh Pak Rudi. Ini ngobrol sendiri kita. Minimal share ini dulu apa? Share absen dulu, minimal di share absen sehingga nanti kan bisa di pembelajaran kita bisa saling share lagi Bapak Ibu kan. Nanti di grup kita di WA kan bisa saling share lagi, berbagi pengalaman sehingga bisa saling bagi. Masih ada kok waktu ya, karena waktunya tinggal 2 menit lagi. Minimal share absen dulu, nanti di grup bisa berbagi dengan para instruktur, dengan sesama rekan kita, bisa saling berbagi lah. Setuju nggak Bapak Ibu ya? Setuju. Setuju Juragan. Bapak mau izin pertama. Sambil mandangin anggur ninel yang 3 jengkal nih, hampir nyentuh tanah Bapak Ibu. Dekat bener pohonnya, hanya sejentik jari nih. Buah pertama tingginya hanya setinggi ini. Udah matang belum Mak? Lapar.
agak unik ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Heru. Stop sharing. Terima kasih Pak Fajar. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita akhiri ya pada sesi hari ini, saya sampaikan pertama terkait memang agenda kita selain kita melakukan melalui Google Meet ini. Nah, nanti kita akan banyak belajar lebih lanjut. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu. Jadi kalau materi yang disampaikan kami ya itu sedikit, nanti kita akan banyak belajar di classroomnya masing-masing ya Bapak Ibu. Jadi di classroom nanti Bapak Ibu akan di situ sudah ada materi-materi yang diberikan. Kemudian kita juga ada tugasnya Bapak Ibu. Nanti mungkin sedikit minta waktu 5 menit ya Bapak Ibu ya. Sedikit saya share terkait nanti bagaimana tugas yang akan dikerjakan oleh Bapak Ibu sekalian. Nah ini mungkin, nah nanti di grup kan nanti akan kita share terkait classroomnya. Nah nanti Bapak Ibu semua kelihatan ya di ini saya. Apa nggak Pak Heru? Nampak Pak? Belum ada. Belum. Share screen-nya belum ada, Pak. Sebentar. Bapak Ibu itu ada absennya ya, saya share di ya. Dulu terus. Oke, nanti terkait sedikit saya jelaskan terkait di ininya penugasannya. Nanti Bapak Ibu kan sudah ada masing, nanti kita bagi di 2 kelas ya terkait kelasnya. Nah nanti apa aja yang harus dilakukan ya. Hari ini kita share terkait kelasnya. Kemudian Bapak Ibu bergabung dengan kelas. Nah ini nanti mungkin Bapak Ibu sudah banyak ya di classroomnya nanti seperti ini tampilannya Bapak ya. Jadi di classroom seperti ini nanti ada ini forum ya, forum. Kemudian misalkan silahkan nanti kita banyak chatnya di sini Bapak Ibu, chatnya. Nah kemudian Bapak Ibu bisa melihat tugas di sini. Nah ya ini tugas yang kita akan kerjakan Bapak Ibu. Jadi ini ada materi sudah ada semua juga. Kemudian ada latihan soal dan sebagainya. Terus mungkin sedikit ada di sini ada juga tugas kartu nama ya. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal diklik aja, dibuka. Nanti Bapak Ibu silakan untuk hari ini ya Bapak Ibu. Untuk tugas kartu nama ini setidaknya kita sudah kerjakan ya. Jadi silakan diketik ini ya biodata peserta pelatihan. Nah, kemudian nanti akan muncul. Wah ini lama banget ini. Kami memakai arahan. Yang kedua, nah nanti di tugas pertama Bapak ya, tugas pertama di hari pertama kita, bukan tugas ya Bapak Ibu, nanti tugas itu seolah-olah
kayak ini enggak buat apa ya, ini buat kita punya kewajiban lah ya untuk membuat kartu nama. Nanti di sini lama banget intinya sih. Nah, silahkan nanti intinya dibuka kartu namanya. Sebentar ya Bapak Ibu. Sinyalnya kurang kencang paling tepatnya Pak Fajar Pak, sehingga servernya lama pakai atau banyak yang pakai Pak. Iya ini Pak, rebutan ini kayaknya. Ya nanti intinya ketika sudah masuk di classroom masing-masing, nanti as kelasnya mau kartu. Nah ini ya, biodata peserta. Nah, nanti setelah itu nanti silahkan dibuka. Nah, ini silahkan dibaca aja Bapak Ibu ya. Bapak Ibu misalkan ini sudah ada nih nomor 2 dan 3 sudah diisi nih ya di slide-nya ya. Nah ini kan Suaranya mana, Pak?